Nasi itu kandungannya sebagian besar karbohidrat dan air. Oke. Jadi ada protein dikit banget, ada lemak dikit banget gitu. Untuk orang yang normal, memakan nasi tidak serta-merta memicu kita menjadi diabetes. Tetapi memakan nasi dengan cara yang salah itu bisa memicu jadi diabetes. Temennya nasi, lauknya mie goreng. Ujung-ujungnya penyakit, berbagai macam penyakit. Salah duanya yang tadi sudah disebutkan, diabetes dan obesitas itu yang paling umum, yang paling mudah, yang paling paling dikenal oleh masyarakat itu. Hai Sahabat Sonora, balik lagi di Kamu Sehat ya. Yang mana seperti biasa kalau Kamu Sehat barengan dengan Sesa dan juga the one and only narasumber kita Dr. Santi. Dr. Santi, selamat datang kembali. Selamat jumpa kembali Sesa. Apa kabarnya Dok San? Luar biasa. Nice. Kita kasih satu informasi kesehatan. Ini salah satu makanan pokok orang Indonesia. Ini makanannya Sesa. Kalau misalnya ada pilihannya 2 nasi 1 ayam atau 2 ayam 1 nasi, Sesa pilihnya 2 nasi 1 ayam. Bukannya 2 nasi 2 ayam? Oh, itu juga enak. Oh bukan, 3 nasi 3 ayam karena digabung kan. Itu juga enak. Itu juga enak. Orang sepiring berdua, ini 2 piring sendiri. Itu teh romantis. Oke, wow. Lanjut Sahabat Sonora. Kita akan ngomongin soal nasi ya. Nah, kita mau ngomongin soal nasi Sahabat Sonora. Tapi sebelum kita jauh, kalau kata orang kan kalau makan nasi, kalau kebanyakan makan nasi itu katanya bisa jadi bikin diabetes, inilah itulah segala macam. Tapi yang perlu kita tahu Dok San, mungkin bisa di-share dulu ke Sahabat Sonora, kandungan dari nasi ini apa aja sih sebenarnya Dok? Tunggu, tadi pernyataannya itu kalau kebanyakan nasi bikin diabetes. Sebenarnya kalau kebanyakan makan nasi bikin kenyang. Betul, salah. Memang mari kita close saja ini Kamu Sehatnya. Sahabat Sonora di bawah, ada nggak yang kebanyakan nasi nggak kenyang tuh? Nggak ada. Bener. Kebanyakan nasi kenyang. Kenyang. Boleh ke next pertanyaan. Kandungan nasi ini apa sih Dok San? Sebetulnya nasi itu jangan dituduh menjadi biang kerok dari segala penyakit. Benar. Karena pada umumnya orang Asia mengkonsumsi nasi itu sebagai banyak ya, makanan pokok kan? Orang Jepang, Korea, Indonesia makan nasi gitu. Jadi jangan nasinya yang dituduh-tuduh, tapi tuduhlah yang lain. Contohnya siapa yang dituduh Dok San? Kembali dulu ke kandungan. Oh iya benar. Nasi itu kandungannya sebagian besar karbohidrat dan air. Oke. Jadi ada protein dikit banget, ada lemak dikit banget gitu. Sehingga kenapa nih? Kalau cuma makan nasi doang, itu miskin gizi. Oh, karena cuma karbonya doang. Ya, cuma karbo doang. Tapi bukan berarti makan nasi itu nggak boleh. Karena makan nasi boleh-boleh aja sepanjang jalan kenangan. Nasinya itu jangan diberi perlakuan yang aneh-aneh. Contohnya kan kalau pasien-pasien nih, kalau dibilang nasi yang berwarna itu lebih tinggi seratnya daripada nasi putih. Nasi kuning enak Dok. Kan bukan mau warna. Benar. Benar. Jadi maksudnya bukan seperti itu ya sahabat. Maksudnya nasi merah, nasi coklat, nasi hitam itu lebih tinggi kandungan seratnya sehingga sedikit lebih baik daripada nasi putih. Tetapi kalau nasi putih mau dimakan, kan nggak semua orang suka ya nasi merah, nasi coklat. Konon kabarnya rasanya nggak enak. Tapi Dok San udah pernah nyoba? Buat saya sama aja ya. Oh, tetap nasi. Yang penting kenyang aja ya. Yang penting kenyang. Lanjut. Nah, kalau nasi putihnya itu memilih nasi putih, nggak mau nasi merah, nggak mau nasi hitam, nggak mau nasi coklat karena rasanya tidak enak mungkin, atau harganya mahal mungkin, ya tinggal ditambahkan aja serat. Jadi makannya bersama dengan zat gizi yang lain yang komplit supaya menjadi seimbang dan memenuhi piring sehat anjuran Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Begitu. Piring sehat anjuran Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mah gimana sih anjurannya Dok San? Nanti piringnya. Nasinya dulu. Nanti piringnya nanti saya geser dulu. Nasi kalau cuman
dimasaknya dari beras plus air masih aman. Kadang-kadang kan itu nasi uduk. Enak tuh. Nasi kuning. Ini pasti sahabat Sonora kejam banget Dokter Santi. Benar. Doksan ya. Nah, itu akan menambah asupan lemak, menambah jumlah kalori. Kalau dimakan terus-menerus, yang gitu-gitu enak biasanya. Jumlah yang besar, itu akan menyebabkan gangguan kesehatan. Salah duanya yang tadi saya sudah sebutkan. Apa tadi? Diabetes, kegemukan. Kalau misalnya ada nasi dicampur sama tomat gitu, dimasak begitu, boleh gak sih, Dok? Boleh, karena tomat kan kaya serat. Untuk ngimbangin si karbonya ini tadi ya. Iya. Intinya kalau kita makan nasi tidak berlebihan, tidak akan memicu berbagai gangguan kesehatan sepanjang dampingannya aman. Jadi ada karbohidratnya di nasi, ada proteinnya, ada sayur-sayurannya sebagai sumber serat, ada buahnya, dan ada sedikit lemak baiknya. Nah, Doksan, karena tadi kan Doksan udah jelasin ternyata ada pendamping si nasi tadi kan. Ya. Nah, itu gimana sih Doksan sebenarnya pembagian dari si pendamping ini tadi? Nah, ini tinggal lihat nih di sini ya. Nah, di sini ya. Itu satu piring bulat itu dibagi jadi 2, kiri dan kanan. Nah, yang sebelah jadi yang setengah dibagi jadi 3. Nah, sepertiganya lauk. Atas nih. Yang 2/3-nya makanan pokok. Makanan pokok itu salah satunya nasi. Kalau nggak doyan nasi gimana? Ya boleh ganti kentang, boleh ganti mie, boleh ganti bihun. Tapi ingat, itu semua termasuk karbohidrat yang ada yang sederhana, ada yang kompleks. Jadi tetap harus jumlahnya itu tadi ya, 2/3. Sepertiga lauk, 2/3 makanan pokoknya. Terus sebelahnya lagi, sebelah sini. Kan setengah dari satu piring itu dibagi 3 lagi. Sepertiganya buah. 2/3-nya sayur-sayuran. Nanya dong kenapa Doksan? Tuh udah ditanya tuh. Karena sayur-sayuran itu relatif lebih sedikit mengandung gula, lebih banyak mengandung serat, mineral dan vitamin, sehingga buah tuh tempatnya cuma sepertiga. Jadi di atas ini doang ya? Jadi harus lebih banyak yang sayur-sayuran daripada yang buah. Karena buah walaupun sehat, seperti kata Dokter Santi sering katakan, apa-apa yang sehat kalau dimakan atau dilakukan berlebih-lebihan belum tentu ujungnya baik. Betul. Jadi buah juga gitu, buah sehat, tapi kalau dimakannya berlebih-lebihan, menjadi tidak sehat juga. Harus balance kalau katanya ilmu feng shui. Makanya ikut piring. Sini. Ini ngomongin soal nasi. Kalau tadi kan katanya Doksan, nggak, karena nasi ini makanan pokok, nggak semuanya kita harus nyalahin nasi. Katanya nasi nggak selamanya bikin kita gemuk, nggak selamanya bikin nyanyi bun, nggak selamanya bikin kita jadi kena penyakit diabetes gitu ya, Dok ya. Ini untuk orang yang normal ya. Untuk orang yang normal, memakan nasi tidak serta-merta memicu kita menjadi diabetes. Tetapi memakan nasi dengan cara yang salah itu bisa memicu jadi diabetes. Cara yang salah ini bagaimana, Dok? Itu tadi miskin gizi. Harus tambah-tambahin tadi ya. Udah nasi harusnya temennya di atasnya lauk pauk. Balik lagi nih ke foto yang di sini nih. Tapi temennya nasi, lauknya mie goreng. Nasi lauknya bihun goreng. Ini berasa kayak zaman saya waktu masih SD ya, lauknya apa? Bawanya nasi, lauknya apa? Mie. Sampai kota-kota bentukannya. Karbohidrat. Nah, memakan karbohidrat dalam jumlah yang berlebihan, ujung-ujungnya penyakit, berbagai macam penyakit. Salah duanya yang tadi sudah disebutkan, diabetes dan obesitas itu yang paling umum, yang paling mudah, yang paling paling dikenal oleh masyarakat itu. Perhatikan porsinya, perhatikan temennya, pendampingnya, sama perhatikan cara memasak nasi itu. Itu tadi santan. Jangan benar-benar. Bukan berarti nggak boleh. Nanti kata Dokter Santi nggak boleh. Nasi kuning kirim nasi. Kolom komentar isinya pendengar nasi kuning semua. Kalau kirim sini sih ya. Boleh, ya nggak apa-apa sih. Nanti kita bagi-bagi juga sama tim yang lain. Kayak sahabat Sonora. Doksan, ngomongin nasi. Ini kan kita kan balik lagi nih. Nasi kan makanan pokok. Tiap hari kita makan nasi nih. Ada nggak sih standar berapa sih jumlah maksimal kita untuk mengonsumsi nasi? Karena biasanya kalau orang Indo, belum makan nasi itu belum kenyang.
Ini pertanyaan yang sulit dijawab. Mula-mula mungkin bandingannya 3/4 beras putih, 1/4 beras merah dimasak, sehingga rasa beras merahnya itu tidak ketutup terlalu mengganggu. Nanti kalau udah terbiasa setengah-setengah. Kalau udah terbiasa 3/4 beras merah, 1/4 beras putih. Kalau udah bisa, maka ganti ke beras merah seluruhnya.